وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sampai mana sekarang? Dari isti'anah. Faqala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah, memohon pertolongan yang tidak ada yang mampu memenuhi pertolongan tersebut kecuali Allah, hanya diperuntukkan untuk Allah. Dalilnya ialah di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, ad-dalilu ala anna al-isti'anata naw'un min anwa'il ibadati. Itu dalil bahwa isti'anah adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Hadhil ayatu, itu ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Perhatikan, iyyaka nasta'in, faquddimal maf'ul ma'mulu, maka didahulukan ma'mul objek iyyaka, hanya kepada Engkau, fi iyyaka nasta'in, pada ayat iyyaka nasta'in, alal amil, daripada amilnya yaitu nasta'in, kami mohon pertolongan, wa huwa nasta'in. Wa hadza yufidu al-hasra, maka ini memberikan penjelasan kepada kita, faedah, keterangan bahwa ini adalah pembatasan. Artinya kita tidak memohon pertolongan yang isi permohonan pertolongan tersebut tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah. Kita hanya minta kepada Allah. Kita minta tolong penyembuhan dikala sakit, kita minta tolong diselamatkan dari azab kubur, kita minta dimudahkan rezeki, kita minta tambahan ilmu dan seterusnya, dari hal-hal, dari permintaan-permintaan yang tidak ada yang sanggup menyanggupinya kecuali Allah, kita hanya berikan kepada Allah. Ini adalah ibadah. Yaitu maknanya la nasta'inu bi ghairika. Nah, udah cukup. Kemudian wa dalilul istighosah. Oh, belum ya. Aila nasta'inu bisanamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, id yastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah, meminta pertolongan dikala sulit kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan kalian apa yang kalian minta tersebut. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yudzakirullahu al-mu'minin, maka Allah mengingatkan kaum mukminin bima hasala lahum fi badrin, dengan apa yang telah terjadi menimpa mereka di perang Badar. Hina stadda bihim al-amru, ketika situasi genting menyelimuti mereka, fastaghatu bihi, maka mereka pun meminta pertolongan di saat genting tersebut kepada Allah, fa'agathahum, maka Allah pun menolong mereka. Allah Ta'ala berfirman, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian mengabulkan apa yang kalian minta, bahwasanya aku akan mendatangkan bala bantuan bi alfin, dengan sejumlah 1000 minal malaikat, 1000 malaikat al-murdifin, yang datang berturut-turut, sehingga malaikat hadir di perang Badar. Maka iblis yang menyamar sebagai Suraqah lari tunggang langgang ke lautan. Kenapa? Karena tahu bahwa malaikat turun. Dan pertolongan ini Allah hadirkan dengan benar-benar sebuah pertolongan, bahwa ketika sahabat berduel dengan musyrikin Quraisy, belum sahabat mengayunkan pedangnya, maka kepala musyrikin Quraisy sudah mati terputus. Dan inilah Allah Ta'ala firmankan, wa ma ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau yang melempar tombak-tombak panah-panah tersebut, melainkan kami yang melempar.
yaitu malaikat-malaikatnya Allah. Fa'aghasahumullahu bil malaikati, maka Allah menolong mereka dengan diturunkan malaikat. Tusbituhum, yang mengokohkan mereka. Wa tu'inuhum, yang memberikan pertolongan mereka alal qital, di atas peperangan tadi. Wa tuwaqqi'u ar-ru'ba, dan Allah menyusupkan ketakutan fi qulubil a'da, di hati-hati para musuh. Idh yuhi rabbuka, ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan ilal malaikati, kepada para malaikat, anni ma'akum fasabbitu ladina amanu, bahwasanya aku bersama kalian, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubihim alladina kafaru ar-ru'ba, maka aku akan melemparkan ke kalbu orang-orang yang kafir ar-ru'ba, ketakutan. Fal malaikatu nazalat fi sahatil qital, maka malaikat turun di medan perang, fi badrin, di perang Badar, ma'al mu'minin, hadir bersama kaum mukminin. Tusbituhum, maka malaikat mengokohkan kaum mukminin. Wa tuqawwi qulubahum, menguatkan kalbu mereka. Wa tatma'innuhum, membuat mereka tentram. Wa tuqi'u ar-ra'ba, dan menyusupkan rasa takut fi qulubi a'daihim, di kalbu musuh-musuh mereka. Wa tu'inul mu'minin, memberikan pertolongan kepada kaum mukminin alal qital, di atas medan peperangan tadi. Walladzina yaqtulunal kuffara humul mu'minun, maka yang membunuh orang kafir di perang Badar memang kaum mukminun. Walakinnal malaikata tumidduhum, namun malaikatlah yang membantu mereka. Wa tu'inuhum, menolong mereka. Wa tuqawwihim, dan menguatkan mereka. Wa tusbituhum, dan yang mengokohkan atau meneguhkan mereka. Nah, ini dalil tentang istighosah. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya istighosah itu adalah salah satu dari jenis isti'anah. Kalau isti'anah kepada selain Allah pada hal-hal permintaannya, requestnya yang makhluk mampu merealisasikannya, maka dibolehkan, diperuntukkan kepada makhluk. Demikian pula dengan istighosah. Namun terkadang pintu ini ditutup. Pintu ini ditutup untuk mencegah orang bermudah-mudah beristighosah. Ya, walaupun boleh, sebagaimana kisah tentang Bani Israel yang minta tolong kepada Nabi Musa, beristighosah. Fastaghosahu, Allah sebut, maka pemuda tersebut beristighosah kepada Musa. Ya, alladzi min syi'atihi, yang merupakan golongan dari kaumnya Musa. Ya, alladzi min aduwi, untuk melawan musuhnya, untuk menghadapi musuhnya. Namun terkadang ini ditutup pintu ini, sebagaimana kisah bahwasanya para sahabat beristighosah kepada Nabi pada hal-hal yang Nabi mampu untuk membantu mereka, ya, yaitu ketika mereka diganggu oleh musyrikin. Maka Nabi bersabda, innahu la yastaghatsu bi innama yastaghatsu billah. Istighosah tidak boleh kepadaku, istighosah itu hanya kepada Allah. Wa dalilul dzabhi, kemudian dalil dzabah, menyembelih, bahwasanya menyembelih itu hanya untuk Allah. Sebagaimana yang tadi telah diterangkan, menyembelih itu ada dua macam, yang mubah dan yang ibadah. Yang mubah untuk makan, untuk dijual, hadiah, jamuan, dan seterusnya. Tapi perhatikan dalilnya ialah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kata Syekh Shalih Fauzan, lihat di footnote 26. Kurina an-nusuku, maka nusuk itu huwa adzabu, yaitu menyembelih. Kurina, dia digandengkan, ma'as sholati, digandengkan dengan salat. Was sholatu ibadatun, sedangkan salat adalah sebuah ibadah. Pan nusuk ibadatun, sedangkan nusuku, menyembelih juga ibadah. Maka ketika suatu ibadah digandengkan dengan sesuatu yang lainnya, maka sesuatu tersebut juga adalah ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya apa ayat ini? Ma ahya alaihi wa ma amutu alaihi kulluhu lillahi. Tidaklah aku hidup di atasnya atau aku mati kecuali untuk Allah. Summa qala la syarikalah. Kemudian Allah berfirman, yang tiada sekutu baginya. Maka kata Syekh, nafa asyirka bidzabhi, maka Allah menafikan, meniadakan, mengingkari adanya sekutu dalam penyembelihan
ya, fi sholati, dalam salat, wa nafa asyirka fil hayati wal mauti. Dan Allah juga menafikan adanya sekutu tujuan hidup seorang mukmin, matinya itu untuk selain Allah. Hidup dan mati seorang mukmin, salatnya, sembelihannya hanya untuk Allah. Summa qala, dan Allah berfirman, kemudian Allah berfirman, wa bidzalika umirtu, yang demikianlah aku diperintahkan. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa bidzalika umirtu, amarani Allahu, yaitu Allah memerintahkanku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah termasuk yang pertama yang beriman. Awwalul munqadina al-mumtasilina li hada al-amri, yaitu yang pertama kali munqadin, yang termasuk diantara orang-orang yang tunduk, al-mumtasilin, yang melaksanakan li hadal amri, perintah ini. Bukan artinya Rasulullah makhluk pertama yang berislam kepada Allah. Makhluk pertama yang berislam kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, tentunya Nabi Adam, kemudian hamba-hamba Allah setelahnya. Kemudian dalil nadar adalah ibadah, ialah firman Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadar dan mereka takut pada hari kiamat yang adabnya Allah mustatira, menyebar. Lihat di footnote 27. Padalla ala anna nadra, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya nadar ibadatun, adalah sebuah ibadah. Yajibu ikhlasuha lillah, wajib dimurnikan hanya untuk Allah. Faman nadara, barang siapa yang bernadar li ghairillahi, untuk selain Allah, kal mauta wal quburi wal adrihati fahuwa musyrikun. Semisal dia bernadar untuk orang yang telah mati, untuk kuburan, untuk pusara, kuburan keramat, maka dia musyrik. Wa hadza yaqa'u katsiran minal ladzina yanzuruna lil qubur, dan ini sering kali terjadi pada orang-orang yang bernadar untuk kuburan. Wa yanzuruna lil amwati wa yataqarrabuna ilaihim bidzalika, mereka bernadar untuk orang-orang yang telah mati, mendekatkan diri kepada mereka dengan nadar. Wa hadza nadru ma'siyatin wa nadru syirkin, itu adalah bentuk nadar maksiat dan nadar syirik. La yajuz al-wafa'u bih, tidak boleh ditunaikan. Amma man nadara Allah, anna man nadara lillah, adapun orang yang bernadar untuk Allah, fa innahu yajibu alaihi al-wafa'u, maka wajib untuk ditunaikan, li'annahu ibadatun, karena itu adalah sebuah ibadah. Kemudian dalil khauf, wa dalil khauf adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman, innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka adalah setan, yukhawwifu awliya'ah, yang mereka menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Lihat penjelasan dari Syekh, lamma tawa'adal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kaum musyrikun tawa'ada, mengancam Rasulullah dan para sahabat, pada waqati Uhudin, pasca perang Uhud. Jadi ketika di perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Setelah sebelumnya secara tadi yang kisahnya di perang Badar, kaum muslimin mengalami kemenangan besar dengan jumlah 313 melawan 1000 musyrikin. Kaum muslimin mengalami kemenangan. Kenapa? Karena mereka totalitas tunduk taat pada Allah. Namun di perang Uhud mereka sekali terjatuh ke dalam kekeliruan, di mana pasukan pemanah yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW di belakang gunung dengan persiapan bahwa kalau musuh mau menyerang dari belakang telah siap. Namun karena yang di depan, di bawah telah mengalahkan musuh, mereka lari, mereka menyerbu musuh yang lari tunggang langgang, kemudian kaum muslimin mengambil ghanimah, maka yang di atas gunung ikut-ikutan turun. Ghanimah, mereka mengatakan al-ghanimah, al-ghanimah. Wahara ashabukum fama tantadirun. Ghanimah, harta rampasan perang. Ayo teman kita udah menang. Apalagi yang kalian tunggu?
Maka para sahabat yang lain nyatakan jangan turun sebelum dapat instruksi turun. Mereka tetap turun. Akhirnya Khalid ibn Walid melihat peluang. Ini melihat sebagai peluang. Maka dia memutar pasukannya ya ke samping kanan, kemudian menyerang ke samping kanan, jauh ke kanan di balik gunung, sehingga mereka muncul dari belakang dan ya kocar kacirlah kaum muslimin. Diserang dari belakang itu berat dibandingkan dengan diserang dari depan. Ya, maka kocar kacirlah dan kalah di sini. Rasulullah SAW pun ya, mengalami luka, bahkan beliau sempat terperosok ke bawah dan tersiar isu bahwa Rasulullah wafat di situ. Ya, dan beberapa sahabat menjadi tameng hidup Rasulullah SAW di perang Uhud. Nah, intinya kaum muslimin saat itu mengalami kekalahan. Ketika kaum muslimin sudah mundur dari Uhud, maka musyrikin sudah tidak mampu untuk mengejar. Dalam keadaan mereka sudah berbalik menang, maka mereka mengancam, kami akan balik lagi, kami habiskan kalian. Maka Allah turunkan ayat, innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya yang demikian itulah setan. Yukhawifu awliya'a, dia hanya ingin menakut-nakuti awliya'ahu, wali-wali Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Nah, ini asbabun nuzulnya. Qalu, mereka musyrikin Quraisy berkata, inna sanarji'u ilaikum wa nasta'silukum. Kami akan kembali kepada kalian, kami akan tumpas kalian. Wah, sampai seakar ke akar-akarnya. Fal mu'minun mazadu ala an qalu, maka kaum mukminin mereka tidaklah menambah ucapan mereka hasbunallah wa ni'mal wakil, yakni maknanya apa? Nahnu na'tamidu 'ala Allah, kami hanya bersandar kepada Allah. Ya, wala yuhimmuna tahdidukum, tidak membuat kami sedih, tahdidukum ancaman kalian, awwa'idukum atau janji kalian. Fanahnu na'tamidu 'ala Allah, kami hanya bersandar kepada Allah. Tsumma qala jalla wa ala, kemudian Allah berfirman, inna dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah, itu hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Itu hanya setan. Hada at-takhwifu, ini cuma takhwif. Ya, nakut-nakutin. Takhwif, cuma nakut-nakutin aja. Innama huwa minasyaitan, itu cuma dari setan. Bahasa kita apa nakut-nakutin? Itu bahasa Tambun, itu nakut-nakutin. Bahasa Indonesia apa? Hah? Umahat, intinya dibuka yuk, berarti yang umahat. Mana lagi tadi? Takhwif. Innama huwa minasyaitan, itu cuma dari setan. Yukhawwifu awliya'ahu, hanya menakut-nakuti wali-wali Allah. yakni yukhawwifukum bi awliya'ahu, mereka menakut-nakuti kalian, setan menakut-nakuti wali-wali Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Padahal yang nakut-nakutin musyrikin Quraisy, namun Allah sebut yang menakut-nakuti tersebut adalah setan. Ya, yang menakut-nakuti siapa? Musyrikin. Kami akan kembali pada kalian. Inna sanarji'u ilaikum, kata mereka. Wa nasta'silukum, kami akan tumpas kalian. Tapi ini cuma setan, kata Allah. Ya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hada mahalus syahidi. Ini poinnya di sini. Poinnya di sini ini. Dalla ala annal khaufa, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya khauf, takut, nau'un min anwa'il ibadati, adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah, yajibu an yufradallahu bihi, yang Allah wajib diesakan pada hal ini, dalam hal takut. Kemudian dalil tawakkul. Dalil tawakal ini adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, maka kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman. Ya, kata Syekh, qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, Rojanya belum? Oh iya, kelewat. Ya.
Roja dulu ya. Ya, roja. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Dalil bahwasanya harap ini adalah ibadah. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka dia mesti beramal saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam peribadatan kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Nah, para ahli tafsir mufassirun berujar, maknanya adalah wallahu alam, yarju ayyara rabbahu. Dia berharap melihat Allah yaumal qiyamati fil jannah, pada hari kiamat. Siapa yang ingin melihat Allah, berjumpa dengan Allah, melihat Allah, fal ya'mal, maka dia mesti beramal amalan sholihah, amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Faja'ala ar-raja'a minal ibadati, maka Allah menjadikan roja, harapan ini adalah bagian dari ibadah. Wa amara alla yusyrika bihi ma'ahu ghairahu, dan Allah memerintahkan agar tidak boleh Allah disekutukan dengan selainnya, agar tidak boleh menyekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian tawakal adalah ibadah. Wa dalilu tawakkul, dalil tawakal adalah ibadah firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian beriman. Ya, kata Syekh di footnote nomor 30, at-tawakkulu min a'dhami anwa'il ibadati. Tawakkul adalah di antara jenis ibadah yang paling agung. Allah berfirman, fa'buduhu, maka beribadahlah kepadanya, kepada Allah, wa tawakkal alaihi, dan bertawakkallah kepadanya. Wa 'alallahi, maka kepada Allah lah fatawakkalu, bertawakallah kalian in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Faman tawakkala 'ala Allahi kafahu, maka siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya, yakni kafihi, mencukupi dia. Wa man yatawakkal 'ala makhluqin, namun siapa yang bertawakal kepada makhluk, fa innallaha yakiluhu, maka Allah akan menyerahkan dia kepada makhluk tadi, ila dzalikal makhluqi ad-dha'ifi, makhluk yang lemah tadi. Ya, kita pada hal-hal yang kita mampu sekalipun untuk mengerjakannya, kita mesti bertawakal kepada Allah, gak boleh percaya diri. Percaya diri itu haram. Confidence, pede aja lagi, itu bukan yel-yel mukmin. Ya, dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyatakan bahwasanya percaya diri itu enggak boleh ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin mesti senantiasa bertawakal pada hal-hal yang dia mampu sekalipun. Namun seutuhnya kita tidak akan pernah mampu melakukan apa yang kita prediksi mampu, kecuali dengan bantuan pertolongan dari Allah. Oleh karena itulah Nabi SAW senantiasa mengatakan, ya hayyu ya qayyum, setiap pagi, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya. Bereskanlah ya Allah urusanku, dan janganlah ya Allah Engkau serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata pun. Seorang mukmin mesti senantiasa bertawakal. Dan orang-orang yang bertawakal, inilah orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari 70.000 orang, yang setiap 1.000-nya dikalikan 70.000 lagi, sehingga berjumlah menjadi 4.900.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang tambahan tadi riwayat Ahmad. Kalau yang ini riwayat Bukhari Muslim, yang Nabi bersabda, humul ladina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai besi panas, tidak tatoyur menganggap sial, dan kepada Rabb mereka bertawakal. 4.900.000. Kalau lihat Bukhari Muslim hanya 70.000. Tapi setiap 1.000 ada 70.000 lagi. Maka berjumlah menjadi 4.900.000. Ada peluang enggak? Ada. Tapi saingan antum Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi. Wah, habislah kita. Tapi enggak boleh putus asa. Enggak boleh putus asa. Ya. Saingannya enggak macam-macam, jangan macam-macam saingannya. Imam Bukhari, Syafi'i, ya Allah.
Hah? Hah? Apa? 9 miliar. Ah, bener. Mana? Antum nih ada guru matematika nih murid anak. Bukan saya guru matematikanya maksudnya. Mana Pak Imam itu? Nah, biar ganti dia yang beresin. Pokoknya banyak. Ya, mana lagi tadi? Kesannya saya kayak guru matematika aja. Mana lagi tadi berikutnya? Hah? Wa fi hadhihi allati saqaha. Maka di dalam ayat ini yang saqaha al-musannif, yang dibawakan oleh musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di matan di atas, ja'alallahu at-tawakkula, maka Allah menjadikan tawakal syartan fi sihhatil iman, sebagai syarat keabsahan iman. Faman lam yatawakkal 'ala Allah falaysa bimu'minin, maka barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, maka dia bukan mukmin. Ya. Wa dalilul inabah. Inabah dalil bahwasanya inabah adalah ya, ibadah. Sepertinya kita butuh satu sesi lagi ya. Enggak apa-apa kan? Udah makan, udah ngecas baterai. Wah. Jadi total 5 sesi insyaallah. Ya, nanti kita istirahat di 1:30. Kita habisin sampai jam 2. Ya. Di jadwal selesai berapa? 1:30. Oh, itu jadwal. Masa selesai 1:30 nanggung gini? Ya enggak? Rugi kalau enggak khatam itu, rugi. Kenapa Marwanto? Enggak suka antum kalau nambah sesi? Keberatan antum? Wow. Bener ya, ada kajian sini loh, mulakos pada maghrib, pada isya, subuh salam. Awas pulang ya, awas Marwanto pulang. Mana lagi tadi? Al-inabah. Al-inabah maknanya ada ar-ruju'. Anibu. Oh, ayatnya dulu ya. Fala mana tadi? Oh, atas. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian pada Rabb kalian. Wa aslimu lahu, berserah dirilah kepadanya min qabl, sebelumnya. Ayatiyakum al-adab. Allah akan mendatangkan adab kepada kalian, tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak ditolong. Ya, ar-ruju', al-inabah, ar-ruju', anibu maknanya irji'u, kembali kalian ilaihi, kepada Allah, bi ta'atihi wa tarkil ma'siyati, dengan taat pada Allah dan meninggalkan maksiat. Fal inabatu naw'un min anwa'il ibadati, maka inabah adalah salah satu jenis di antara jenis-jenis ibadah. Kemudian wa dalilul mahabbah. Dalil mahabbah adalah ibadah. Di atas firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan min dunillah, selain Allah, sebagai andadan, sebagai tandingan. Yuhibbuhum kahubbillah, yang ia mencintai mereka, tandingan tersebut seperti ia mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, lihat, perhatikan kata Syekh, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, apa maknanya? Li'annahum, orang-orang beriman sangat besar cintanya pada Allah karena mereka ahabbullaha wahdahu. Karena orang yang beriman sangat mencintai Allah semata. Walam yuhibbu ma'ahu ghairahu. Mereka tidak mencintai selain Allah di samping mereka mencintai Allah. Dengan cinta yang disertai dengan kerendahan diri. Amal musyrikun, adapun orang-orang musyrik, fa innahum ahabbu ma'allahi ghairahu. Adapun orang-orang musyrikin, mereka mencintai selain Allah, di samping mereka juga cinta kepada Allah, musyrikin Quraisy. Walidzalika, oleh karena itu, saru musyrikin, jadilah mereka musyrikin. Ya, tapi tadi sebagaimana di awal-awal sudah dijelaskan bahwa cinta kepada anak, istri, keluarga, orang tua, ya itu boleh.
Kenapa? Karena tidak disertai dengan perendahan diri dan pemberian ibadah kepadanya. Ya, tapi kalau anaknya, istrinya diberikan perendahan diri, diberikan ibadah, maka itu jadi ibadah. Ya, jadi istrinya adalah sembahan dia. Iya dan billah. Berikutnya, wa dalilul khasyah. Dalil khasyah ini adalah ibadah. Ialah firman Allah, fala takhshawun nasa wakhshawni. Maka janganlah kalian khasyah, takut kepada manusia, tapi khasyahlah, takutlah kepadaku. Ya, kata Syekh, padalla ala anna al-khasyata naw'un min anwa'il ibadati. Maka ini menunjukkan bahwasanya khasyah adalah salah satu jenis di antara jenis-jenis ibadah. Wa anna man khasyiya ghairallahi, dan juga bahwasanya siapa yang khasyah, takut kepada selain Allah, fataraka ma aujabahu Allah, kemudian dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya, faqad asyraka bihi, berarti dia telah menyekutukan Allah, berbuat syirik pada Allah. Ya, takut sama bos untuk mengerjakan sholat, sehingga sholatnya itu bukan dikerjakan di akhir waktu, nggak sholat sama sekali. Kenapa? Karena takut sama bos, takut khasyah. Berarti dia telah memberikan, ya, khasyah, takut dia tadi kepada bos, maka berarti dia telah berbuat syirik. Ya. Wa dalilul raghbah wa rahbah, dalil raghbah harapan, rahbah cemas, harap cemas. Ialah firman Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka yusari'un, bersegera, fil khairat, dalam kebajikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada kami rahaban, dengan harap, wa rahaba, dan cemas, wa kanu lana khashi'in, mereka khusyuk kepada kami. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lamma dzakarallahu fi suratil anbiya'i, maka tatkala Allah menyebutkan di surah Al-Anbiya mawaqifal anbiya'i, bagaimana sikap pendirian para nabi, fil ibadati, dalam beribadah, wa mawaqifahum, dan sikap mereka inda batilai wal imtihan, ketika terjadi bala dan ujian. Qala, maka Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka sesungguhnya bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa pada kami dengan penuh harap dan cemas. Ai tam'an fi ma indallahi, itu tam'an, dengan penuh harap, dengan mengharap apa yang ada pada sisi Allah. Wa rahaban, cemas, ay khaufan min iqabihi, takut terhadap iqab, hukuman Allah. Padahal maka ini menunjukkan ala anna raghbata, bahwasanya raghbah, harap, wa rahbata, cemas, nau'ani, keduanya adalah jenis min anwa'il ibadati, dari jenis-jenis ibadah, yajibu ikhlasuhuma, yang wajib dimurnikan, lillahi, hanya kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, iya ya farhabun, hanya kepadakulah kalian takut. Quddimal jaru wal majruru, maka jar majrur yaitu iyaya, kepadakulah, itu didahulukan, liyufidal hasra, untuk memberikan faedah pembatasan. Yaitu maknanya apa? Ai la narghabu ila ghairik, kita tidak cemas kepada selain Engkau ya Allah. Nah, ini maknanya. Wa fil ayati, dan dalam ayat ini raddun, terdapat sanggahan, ala sufiyati, kepada orang-orang sufi, alladzina yaqulun, yang mereka berujar, la na'buduhu khaufan min narihi wala tam'an min fi jannatihi. Masyaallah. Orang sufi mengatakan, kami tidak beribadah kepada Allah karena takut dari neraka, juga kami tidak beribadah kepada Allah karena harap surga. Wah, keren gaya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, kami akan tetap menyembahmu ya Allah. Wah, gaya. Ya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan, buat apa saya di surga kalau Allah tidak ridho?
Lebih baik saya di neraka, yang penting Allah ridho. Wah, gaya. Nah, sampai sekarang berkembang lagi. Saya nggak mau masuk surga yang di situ penuh orang-orang intoleran. Wah, gaya. Ya, gaya bener ini. Allah musta'an. Kayak dia tahu aja. Orang yang penuh kenikmatan di masa hidup dia di dunia, kemudian dia dicelupkan sebentar aja di neraka, langsung dia ngaku-ngaku, saya nggak pernah senang sedikit pun di dunia. Padahal dia adalah orang yang paling senang di dunia. Kenapa? Ngeri azabnya. Azab yang paling ringan aja, sebagaimana dikatakan terhadap Abu Thalib, itu dipakai sendal, kepalanya mendidih, gaya-gayaan dia, nggak apa-apa di neraka, yang penting Allah ridho. Mana ada Allah ridho taruh di neraka? Allah ridho ya pasti di surga. Kenapa di neraka? Allah murka. Ini keadilan Allah. Ini sufi, suka film, suka apa lagi? Innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Wah, gaya. Kami beribadah pada Allah karena kami mencintainya. Hada mukhalifun lima alaihi al-anbiya'u. Maka ini menyelisihi dari apa yang diamalkan oleh para nabi. Ya. Para nabi berdoa, berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Nah, kemudian wa dalilu at-ta'alluhu, dalil ta'alluh, peribadatan, ialah firman Allah, wa ilahukum ilahun wahid, dan ilah kalian, sembahan kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwa rahmanur rahim, yang tiada ilah bagi dia, yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia, yang dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lihat footnote nomor 35. Ilahukum yakni ma'budatukum, ya, yaitu sembahan kalian, al-mustahiqqa lil ibadati, yang berhak untuk diberikan ibadah, ilahun wahidun, yaitu ilah yang satu, wa huwa Allahu, yaitu Allah, la yastahiqu al-ibadata ghairuhu, yang selainnya tidak berhak mendapatkan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haq, yang demikian karena Allah lah yang hak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan adapun yang mereka sembah selain Allah itulah yang batil. Wa kullu man abada ghairallahi, dan setiap orang yang beribadah kepada selain Allah, faqad ittakhadahu ilahan, berarti dia telah menjadikan yang objek yang diibadahi tadi sebagai ilah. Lakinnahu ilahun batilun, namun ilahnya itu adalah ilah yang batil. Wal ilahul haqqu huwallahu, ilah yang hak hanyalah Allah. Fal uluhiyatu haqqun lillah, maka uluhiyah adalah hak bagi Allah. La yajuz an nata'allaha li ghairihi, kita tidak boleh memberikan ibadah tadi kepada selainnya. Maka orang yang beristighosah kepada Nyi Roro Kidul, memberikan doa kepada makam Sunan, makam wali, berarti dia telah menjadikan Sunan Wali Nyi Roro Kidul sebagai ilah. Ya, oleh karena itulah tindakan dia kontradiksi dengan ucapan dia, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tapi perbuatan dia menjadikan selain Allah sebagai ilah. Kemudian wa dalilu ruku' wa sujud, dalil ruku' dan sujud adalah ibadah, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, waf'alul khaira, lakukanlah kebajikan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Footnote nomor 36 ya. Haitsu amarallahu biruku'i wasujud, ya Allah memerintahkan untuk ruku' dan sujud. Waruku' wal khudu' birra'si wal inhina'i, ruku' adalah tunduk dengan kepala dan menundukkan badan. Wasujud, sedangkan sujud wad'u al jabhati, meletakkan jabhah, ini nih, apa nih namanya? Jidat.
Apa bahasanya? Kening. Kening. Meletakkan keningnya nih. Ya. Keningnya dia letakkan alal ard, ke tanah, ala wajhi ta'zim, dengan mengagungkan Allah. Hada la yakunu illa lillah, ini tidaklah kecuali diperuntukkan hanya kepada Allah. La yajuz li ahadin ayyarka ali ahadin, maka enggak boleh seorang pun rukuk kepada orang lain, wa yasjuda li ahadin, atau dia sujud kepada yang lain. Ya, fa in raka'a li ghairillah aw sajada li ghairillah fa huwa musyrikun. Jika dia rukuk kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, maka dia musyrik. Nah, kemudian khusyuk. Dalil khusyuk dari ibadah. Wah, sedikit lagi nih. Sedikit lagi ya? Hah? 2 halaman lagi. Mudah-mudahan jam 2 selesai. Enggak perlu pakai break. Hah? Enggak ada lagi breaknya juga. Habis. Ya. Al-khusyuk huwa al-inkhifadu. Khusyuk adalah merendahkan diri. Wa adamu taraffu', tidak tinggi hati. Ini khusyuk. Wa huwa naw'un min anwa'il ibadati, dan dia adalah salah satu jenis di antara jenis-jenis ibadah. Hadhil ayatu, maka di dalam ayat ini fiha, di dalamnya as-sana'u, terdapat sanjungan ala mu'mini ahlil kitabi, ya, terhadap kaum mukminin. Oh, ayatnya belum kita bacain ya. Ayatnya bunyinya apa? Ya, wa in min ahli kitab, dan di antara kitab, liman yu'min billahi wa ma unzila ilaikum, yaitu yang beriman pada Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian. Ya, ahlul kitab yang dahulu, yang di masa Musa, di masa Isa, atau yang sebelum diutusnya Rasulullah, yang mereka beriman dengan kitab sesungguhnya yang belum ditahrif, belum diselewengkan. Namun setelah diutusnya Rasulullah, mau dia pakai Injil asli kek, Taurat asli kek, yang belum ada tahrif kek, kalau mereka enggak beriman kepada Rasulullah, mereka kafir. Mereka kafir. Ya, kata Rasulullah SAW kepada Umar, ya Umar, lau kana Musa hayyan ma wasahu illa tibai. Ya, wahai Umar, seandainya Musa masih hidup, tidak ada yang dia tidak punya kelapangan kecuali mengikuti diriku. Ya, mana lagi berikutnya? Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka, khashiina lillah, mereka khusyuk pada Allah, la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya. Maka ayat ini terdapat sanjungan pada ahlul kitab dari kaum mukmin ahlul kitab, al-muttasifina bihadhihi sifat, yang disifati dengan sifat-sifat ini, fahum la yakhshawna li ghairihi, mereka tidak khusyuk kepada selain Allah. Ya, kemudian lihat di matan kata Syekh. Nah, ini udah mendekati akhir. Faman sarafa syai'an, barang siapa yang memalingkan sedikit saja, min hadhil anwa'i, dari jenis-jenis ibadah ini, li ghairillahi, kepada selain Allah Ta'ala, faqad asyraka billahi ghairahu, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan selain Allah. Ibadahnya banyak, syiriknya satu. Sholatnya 4 rakaat, di penghujung salam dia kentut, terhitung enggak sholatnya? Enggak, batal. Begitu juga Islam ini punya pembatal, sebagaimana sholat ada pembatal, wudu ada pembatal. Ya. Satu saja, maka air suci, air ini suci, ditetesin najis. Hah? Mau siapa minum? Gak ada yang mau. Ada tungku, satu tungku gulai kambing, daging semua, nggak ada jeroan. Daging semua, nggak ada jeroan. Nah, satu tungku besar, tetesin tinja sedikit. Hah? Mau ada yang makan? Nggak ada. Ternoda? Ternoda. Semua orang tahu ada tinjanya, dikit aja, sendok aja kok. Ini contoh aja, jangan dibayangin.
Jangan dibayangin. Ya, ini kecil kata dia. Kata orang yang itu tak guna ini. Nggak berguna lagi udah. Apa Fauzan? Murojaah tuh. Fauzan dengar kata tak guna murojaah. Kata Fauzan kayak pernah denger ya. Kata Fauzan mau mujahid tuh. Kayak pernah denger di mana ya itu? Mana berikutnya tadi? Kita baca syarahnya. Li'anna hadhihi kullaha, karena ini semuanya min anwa'il ibadah, adalah di antara jenis-jenis ibadah. Faman sarafa minha, barang siapa yang memalingkan dari ibadah tadi, nau'an, satu jenis aja. Ya, dia semua salat, rukuk, sujud kepada Allah, istighosah pada Allah, isti'anah pada Allah. Ya. Semuanya, tapi dia bertawakal pada Sang Allah. Atau dia tawakal pada Allah tapi doa kepada Sang Allah. Fa innahu yakunu musyrikan billah, maka dia adalah orang yang musyrik, menyekutukan Allah fi ibadatihi, asyirkal akbar, dalam beribadah kepada Allah dengan syirik akbar, alladzi la yughfaru illa bitaubati, yang dia tidak diampuni kecuali dengan bertobat. Katsirun minan nasi yad'una al-islam, banyak orang yang mengklaim mengaku-ngaku di Islam. Wa yasrifuna anwa'an katsiratan, namun dia memalingkan jenis-jenis yang banyak min hadhil anwa'i, dari jenis-jenis ibadah ini li ghairillah, kepada selain Allah. Sudah dia doa pada selain Allah, istighosah pada selain Allah, rukuk sujudnya di depan kuburan, ya, dengan sujud peribadatan, dia menyembelih juga, lengkap semua. Ini mah musyrikun, ya, bukan lagi muslimun. Mana berikutnya? Nas'allahu, kita mohon pada Allah al-afiyata, keselamatan. Wa ya'tabiruna hadza laisa minal ibadah, dan mereka menganggap oh ini bukan ibadah. Innama huwa syufa'u, ini kan mereka innaha ulai syufa'u, ini kan wali-wali ini, kuburan ini, sunan ini, habib ini yang kami berikan doa, kami berikan istighosah. Ini kan mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wa wasaitu, dan cuma sebagai perantara, tuqarribuhum ila Allah, yang akan mendekatkan mereka pada Allah. Ini dalilnya musyrikin zaman sekarang. Persis seperti yang dikatakan musyrikin zaman dahulu, yang mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita tidak beribadah kepada mereka kok kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan ini cuma pemberi syafaat kami di sisi Allah kelak. Ini sama ini. Yuzayyinu lahum syaitanul jinni wal insi hadzal amala, maka setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia, yuzayyinu lahum, menghiasi untuk mereka hadzal amala, perbuatan ini, yaitu perbuatan memberikan jenis ibadah kepada selain Allah. Yusammuna asyirka bi ghairi ismihi, mereka menamakan kesyirikan dengan selain namanya. Oh, ini bukan syirik, ini tawasul, ini bukan syirik, ini taqarrub, ini bukan syirik, ini cinta orang soleh, ini cinta wali. Wah. Ya. Kalau kita kecam, dia katakan kamu dasar enggak cinta pada orang soleh. Kita katakan itu syirik, dia katakan dasar Wahabi. Oh iya, apa lagi? Udah, antum kan udah sering. Ini kan bukan teori ya ikhwan. Ini bukan teori, praktek. Masa antum gak pernah kayak begitu? Hah? Langsung di depan muka antum, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Ya, iya kan? Apa lagi? Nah. Sama Rasulullah pun juga dicap, ini pemecah belah. Mereka datang ke Abu Thalib, oh ini anak saudaramu nih, ponakanmu nih, memecah belah kita nih. Pecah belah gitu. Memecah belah musyrik apa orang-orang Arab tatanan, bukan pecah belah yang ember-ember itu. Itu pecah belah ya. Nah, maka kalau dicap sebagai tukang pecah belah enggak masalah. Umar bin Khattab julukannya apa? Al-Faruq, yang memecah belah. Ditanya Aisyah, "Man sama Umar bil Faruq?" Siapa sih yang namain Umar sebagai dengan julukan Al-Faruq? Kata Aisyah, "Samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
yang menamakan Umar dengan Al-Faruq adalah Rasulullah. Jadi nggak masalah. Dicap Wahabi, tukang pecah belah. Lah emang kita memisah mana syirik, mana tauhid, mana hak, mana batil. Ya konsekuensinya dimusuhin. Alah biasa itu. Ya. Mana lagi berikutnya? Usamuna talaban li syafa'ah, mereka menamakannya sebagai minta syafaat. Usamunahu tawassulan ila Allah, mereka namakan itu tawassul kepada Allah. Ila ghairi dzalika minal asma'i, dan yang lainnya dari nama-nama, label-label allati adallu biha katsiran minar ri'ai, yang mereka menyesatkan dengan nama-nama tersebut banyak dari kalangan ri'a, rakyat jelata, orang awam. La siyama annahum yuraqibun, terutama lagi mereka mentargib, memberi motivasi dengan amalan syirik ini, bi annahum man fa'ala hadza, bahwa siapa yang melakukan ini, siapa yang berdoa di depan kuburan keramat ini, di depan pusara ini, hasala lahu kada, dia akan mendapatkan ini. Wa anna man lam yaf'alhu hasala alaihi kada, siapa yang enggak melakukannya, dia akan dapetin ini. Itu kayak broadcast hoax ya. Siapa yang nyebarin dia akan dapat ini. Ya enggak? Dia bantu nyebarin dakwah. Ibadah enggak? Ibadah enggak? Ibadah. Atau bantu nyebarin broadcast. Ya, misalkan fadilah, keutamaan, hadis, ayat. Ibadah bukan? Ibadah. Siapa yang nyebarin dapat ini. Siapa yang enggak nyebarin akan terjadi gini gitu. Kan ada? Ada itu. Kan kayak gini. Ya, ini persis kan? Nah, siapa yang melakukan dapat begini gitu, nggak melakukan dapat begini gitu. Kadang ada aja lagi yang tertipu ya. Tiba-tiba kita dapat broadcast. Nah, ya tanya antum ini kok nyebarin ini kuropat. Habisnya daripada saya kena ancamannya. Hoax. Aduh. Mana lagi berikutnya? Yurahibunahum, mereka mentarhib, lawan dari motivasi, apa itu namanya? Menakut-nakuti. Ya. Mereka pannas alladzina laisa fihim iman, maka orang-orang yang tidak punya keimanan, qawiyun, iman yang kuat, yata'assaruna bihadzal wa'id, akan terpengaruh dengan ancaman ini. Oh bihadzal wududi, atau terpengaruh dengan janji-janji ini, wa tarhibati, dan dengan ancaman intimidasi ini. Ya. Wa yumarisuna hadhil anwa'a, maka mereka biasa melakukan jenis-jenis ibadah ini, imma khaufan wa imma raja'an, apakah itu karena takut atau karena berharap. Ta'assuran bima yasma'una, karena pengaruh dari apa yang mereka dengar, wa ma yaqra'una, dari apa yang mereka baca, minad diayati, berupa seruan atau propaganda, li ibadati ghairillah, untuk beribadah pada Allah. Ya, kadang ada dai-nya yang ngajak, ayo ya, dimotivasi, ayo Bapak Ibu, kita ada ziarah rohani, tur rohani, pakai bis, pasang suami istri sekian juta, ada mutawifnya. Emang haji umrah aja ada mutawif. Ziarah rohani juga ada mutawifnya. Benar ya. Saya waktu itu di Hadramaut ketemu sama orang Indonesia yang awam-awam, mau ke kuburan bapaknya Habib yang Habib itu sering ke Indonesia tuh. Habib Umar Bahapit. Itu kuburannya itu ada tuh, didatengin orang-orang di sono di Hadramaut. Orang-orang Indonesia satu bis penuh. Naik bis loh, mukanya kok Indonesia semua ini. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, dari mana Pak? Wah Indonesia betulan. Oh ternyata ada mutawifnya, beneran. Mau kemana? Mau ke kuburan ini. Wah beneran ini. Ada mutawifnya. Pak Repi gak percaya, pikir dia umrah haji aja. Nah ini Indonesia aja ada mutawifnya. Antum naik ziarah rohani itu naik bis, ada pembimbingnya. Nanti ada pembimbingnya sampai di lokasi, ada lagi kuncen. Ada lagi kuncennya. Dikasih tahu nih jam-jam yang makbul. Area-area yang makbul, doanya di sini nih. Syaratnya apa aja? Siapa di sini yang alumni itu?
pura-pura. Aku aja dah. Iya enggak? Oh iya kan. Ya. Mana berikutnya lagi? Ya. Wala yusammunaha syirkan. Mereka enggak menamakan ini sebagai syirik. Bal yaquluna innaha min samimit tauhid. Bahkan mereka menamakan ini sebagai intisari tauhid. Wah, kesyirikan intisari tauhid. Ini kurang ajar ya. Syirikan sebagai intisari tauhid. Ya, ini kata takarrub kepada Allah. Itu musyrikin kayak begitu tuh. Makanya musyrikin Quraisy dahulu menganggap yang sesat itu siapa? Rasulullah. Yang menyimpang dalam agama Allah kata mereka. Abu Jahal doa di Badar, ya Allah kalahkanlah musuhmu itu ya Allah. Rasulullah dicap musuhnya. Mereka merasa benar gitu sebagai tauhid. Baik, mana lagi berikutnya? Bal yaquluna ini udah. Walladzi yunkiruha, dan orang-orang yang mengingkarinya. Yasifunahu, mereka akan sifati orang tersebut. Mereka akan cap orang tersebut bi annahu khariji, bahwa itu khawarij. Dicap sebagai khawarij. Antum suka kafirin orang antum. Lah, kita mengkafirkan orang yang berbuat syirik, khawarij. Nah, ini nih. Ini kata Syekh Fauzan. Jadi yang khawarij itu punya 4 asas. Pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan kesyirikan. Yang kedua menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ketiga mabda'nya khawarij yaitu memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, 3 apa 4? 3 aja. 3 aja dulu baru 4. 3. Loh, sensitif semua nih. Takwilnya Jahmiyah. Anak ngomong 3. Situ aja Syekh Rabi ini. Nah, mereka akan menamakan sebagai khawarij. Wa huwa alladzi la ya'rifu qadra shalihin. Atau dikatakan, oh ini dia nih orang yang nggak tahu nilai kadar orang-orang soleh katanya. Udah dikatain khawarij, kita dikatakan orang bodoh lagi. Subhanallah. Wala yata'ammaluna al-Qur'an was sunnata. Mereka tidak memperhatikan Quran dan sunnah. Li'annallaha a'ma basairahum, karena Allah membutakan mata hati mereka, pandangan-pandangan mereka. Walam yaltafitu ila dalailil Qur'ani was sunnah. Mereka tidak menoleh kepada dalil Quran dan sunnah. Innama yaltafituna ila aqwali syuyukhihim. Mereka hanya menoleh kepada pendapat syekh-syekh mereka. Wa mu'azzamihim, dan para pembesar mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan huwa a'lamu minna bil Qur'an. Syekh kami ini, ustadz kami ini lebih tahu Quran daripada kami. Wa alamu minna bisunnah, lebih tahu sunnah daripada kami. Hadza min nahiyatin, ini dari satu sisi. Wa min nahiyatin tsaniyatin, wa min nahiyatin tsaniyah, dari aspek yang lain, yang kedua, sisi yang kedua, annahum yaqulun, mereka mengatakan, anna man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, fa innahu muslimun, maka dia muslim, mukminun, dia mukmin, walau amila ma amila minal umuri, walaupun dia melakukan apapun, mau kaf, mau syirik, mau apa kayak, dia mukmin, dia muslim, mengucap la ilaha illallah. Lau yad'u al-amwata, walaupun dia berdoa kepada orang mati, wa yastaghitsuna bihim, beristighosah kepada orang mati, wa yadbahuna lahum, menyembelih untuk orang yang mati, madama annahu yaqul la ilaha illallah fa huwa muslimun, selama dia mengucap la ilaha illallah maka dia muslim. Wa huwa innama yaqul, padahal ia menyatakan la ilaha illallah lafdhan, mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah secara lafaz saja. Wa yunaqiduha ma'nan, namun mereka membatalkan la ilaha illallah secara maknanya.
Dia mengucap la ilaha illallah, namun makna la ilaha illallah dia gugurkan dengan dia melakukan perbuatan syirik, melakukan peribadatan kepada Rasulullah. Wa hadza la yufiduhu syai'an. Ini enggak ada faedahnya sama sekali. Maka orang yang mengucap la ilaha illallah, dia mesti meyakini dalam kalbunya, mengetahui maknanya, dan berupaya mengamalkan kandungannya. Walaupun dia belum mengamalkan kandungannya, dia mesti mengetahui maknanya dan mengetahuinya. La ilaha illallah ini makanya penting. Sekarang la ilaha illallah itu terkabulkan. Orang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini definisi dari musyrikin Quraisy dan kalangan mutakallimun. Sampai-sampai Ar-Razi, salah seorang pembesar Asy'ariyah, ya, dia pintar, alim. Namun dia melakukan penelitian, observasi, perdebatan dengan kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, hanya untuk membuktikan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemberi rezeki yang mematikan, menghidupkan kecuali Allah. Musyrikin Quraisy juga paham. Musyrikin Quraisy juga paham. Namun dia enggak paham makna la ilaha illallah secara hakiki. Namun ya ikhwah, kalangan Asy'ariyah mayoritasnya sekalipun berpendapat makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Juga sama, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Namun qadarullah masyafa'al, negeri kita justru mengambil pendapat minoritas dari Asy'ariyah untuk menerapkan makna la ilaha illallah. Hanya pendapat As-Sanusi yang mereka ambil. Pendapat As-Sanusi dari bukunya yang untuk diperuntukkan untuk anak-anak. Sementara pendapat ulama Asy'ariyah yang lain, semisal Al-Baijuri, Al-Khatib Asy-Syirbini, ya, As-Suyuti, kemudian sampai Al-Baghawi, ya, dan yang lainnya dari kalangan Asy'ariyah, sampai Salim Al-Hadrami di buku beliau Muqaddim di Safinatun Najah menyatakan makna la ilaha illallah ialah tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Namun diambil yang selaras dengan kalangan mutakallimin ahli kalam. Bahwasanya la ilaha illallah ialah tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya cukup meyakini yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menciptakan Allah. Adapun peribadatan diberikan kepada selain Allah itu enggak masalah. Nah, ini akhirnya kerusakan muncul dalam bab uluhiyah ini. Ya. Huwa qalaha bilisani. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, lakin khalafaha bi'tiqadihi. Namun dia menyelisihinya dengan keyakinannya, wa khalafaha bi'af'alihi. Dia menyelisihinya dengan perbuatannya. Fala tufiduhu la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah tidak memberikan manfaat kepadanya syai'an sedikit pun, li'annahu abtalaha wa naqadaha. Karena dia menggugurkan dan membatalkan la ilaha illallah itu sendiri. Ya makanya ikhlas Shalal Fauzan di dalam sebuah ceramah beliau ada di YouTube. Beliau ditanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematiannya, apakah dia dapat hadis man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga, tapi dalam keadaan dia meyakini boleh diberikan peribadatan dalam bentuk doa, istighosah, isti'anah, tawakkul dan yang lainnya kepada selain Allah. Tapi di akhir hidup dia, ending dia mengucapkan la ilaha illallah. Apakah orang ini termasuk dalam sabda Nabi tadi? Siapa yang mengucap la ilaha illallah di akhir hidupnya dia masuk surga? Kata Syekh, enggak. Kenapa demikian? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia mesti mengetahui maknanya, meyakini maknanya. Adapun mengucapkan saja burung beo juga bisa. Paham enggak antum sini? Jadi mengucapkan la ilaha illallah, kalau kita baca buku-buku ulama kalangan a'immatud dakwah, di buku misal di syarah-syarah kitab tauhid, selalu dijelaskan mengucap la ilaha illallah ya diucap dengan lisan, diyakini dengan kalbu, diketahui maknanya, dan maknanya tersebut diyakini dengan kalbu. Paham enggak di sini? Baik, maka ini mukmin. Nah, berikutnya fa in qila fama ajalu amrin amarallahu bih. Ya, jika engkau ditanya apa perkara yang paling mulia yang Allah perintahkan? Perkara yang paling mulia yang Allah perintahkan, maka jawablah, dikatakan tauhiduhu bil ibadah. Yang paling mulia yang Allah perintahkan adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Wa qad taqaddama bayanuhu, telah berlalu penjelasannya. Wa a'dhamu nahyin
nahallahu anhu asyirku bihi. Larangan yang paling besar yang Allah larang ialah menyekutukan Allah. Wa huwa, yaitu ayyada'u ma'allahi ghairahu, yaitu menyeru atau berdoa kepada selain Allah, ma'allah, di samping dia beribadah menyeru berdoa kepada Allah. Au yaqsidahu bi ghairi dzalika min anwa'il ibadati, atau dia menunjukkan hal tersebut kepada selain Allah dalam bentuk selain ibadah. Kita baca footnote-nya ya. Kita baca footnote-nya. Kita baca dulu tanggung ya. Faman sarafa syai'an, maka barang siapa yang memalingkan sedikit saja min anwa'il ibadati li ghairillah, dari jenis-jenis ibadah ini kepada selain Allah Ta'ala, faqad ittakhadahu rabban wa ilahan, berarti dia telah menjadikan zat yang dia berikan objek ibadah tadi, dia berarti telah menjadikan objek tersebut sebagai Rabb, ilah, sembahan. Asyraka ma'allahi ghairah, berarti dia menyekutukan selain Allah di samping dia beribadah pada Allah. Au yaqsiduhu bi ghairi dzalik, atau dia menunjukkan dengan selain hal tersebut min anwa'il ibadati, dari segala jenis ibadah. Wa qad taqaddama minal ayati, dan telah berlalu ayat-ayat ma yadullu ala, yang menunjukkan bahwa anna hadza huwa syirku, bahwa hal ini adalah termasuk kesyirikan, alladzina Allahu anhu, yang Allah larang, wa ankarahu 'alal musyrikin, dan Allah mengingkarinya itu yang ada pada musyrikin. Nah, kita baca syarahnya. Nah, sedikit lagi selesai. Ya, di buku saya sedikit lagi. Buku antum gimana? Sama. Kirain beda. Ya, sama. Andika bukunya tebel banget, Mas. Iya. Ya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perkara yang terbesar yang Allah perintahkan adalah at-tauhid. Antum kalau ditanya tauhid, apa tauhid? Tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini tauhid. Ya, karena kalimat-kalimat tauhid sering digunakan oleh orang dalam keadaan dia nggak paham. Ada namanya tahu tauhid, dengan tahu tauhid, ngerti nggak mana tauhid? Parade tauhid, ngerti nggak mana tauhid apa? Ya, apa-apa tauhid, ngerti nggak? Yaitu peribadatan hanya pada Allah, tidak memberikan peribadatan kepada selain Allah. Ini tauhid. Ya. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku, dan perkara yang terbesar yang Allah larang ialah kesyirikan. Maka mengetahui hal ini adalah puncak ilmu. Puncak ilmu, dan tidak mengetahui hal ini puncak kebodohan. Makanya Amr bin Hisham, seorang pemuka Quraisy, tidak mengetahui hal ini. Maka dia disifati oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berada di puncak kebodohan. Diberikan julukan oleh Rasulullah SAW, Amr bin Hisham, sebagai apa julukannya? Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Barakallahu fiikum. Tauhidu wa a'dhamu al-ma'murati, maka tauhid adalah perintah yang paling besar. Wa syirku a'dhamul manhiyati, syirik adalah larangan terbesar. A'dhamu min syurbil khamri, lebih parah, lebih besar dosanya daripada minum khamr. Wa a'dhamu min qatlin nafsi wa bighairi haq, lebih parah dosanya daripada bunuh jiwa sengaja tanpa alasan yang benar, tanpa hak. Nah, ini kemungkaran yang paling mungkar, kezaliman yang paling zalim, sampai Allah sifati inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Wa huwa tauhidu, ya, wa a'dhamu ma amara Allah bih, yang adalah yang perintah Allah yang paling agung. A'dhamu minas shalah, lebih agung daripada salat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW kalau memerintahkan dai beliau untuk dakwah, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk salat dulu. Apa? Tauhid dulu.
falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Wa Mu'ad, serulah, jadikanlah yang pertama kali kau dakwahkan pada mereka adalah la ilaha illallah, agar mereka mengucap la ilaha illallah. Ya. Nabi SAW ketika mengutus Ali bin Abi Thalib untuk maju ke medan Khaybar di Yahudi, maka Nabi menyatakan ud'uhum ilal Islam, serulah mereka pada Islam. Baru ketika sudah mereka mau, kabarkan sholat, wajib sholat. Nah, mana lagi tadi? Ya. Wa'adham minas sholat, wa'adham minas zakah, lebih agung daripada salat dan zakat, wa a'dhamu min jami'an wa'il ibadati, dan lebih agung dari seluruh jenis-jenis ibadah yang lainnya. Lidzalika, oleh karena itulah awwalu ma yabda'u bihi ar-rasulu bid'awati ila tauhid. Oleh karena itulah dakwah tauhid inilah yang pertama kali dimulai oleh para rasul, oleh Rasulullah dengan dakwah, yaitu dakwah tauhid. Ya, di Mekah Rasulullah SAW berdakwah ya hanya proses tauhid. Baru di akhir-akhir ketahunan beliau di Mekah diperintahkan sholat, turunnya perintah sholat. Namun sepanjang itu beliau tauhid, dan dakwah beliau terakhir pun juga tentang tauhid. Beliau pingsan, siuman, sakit yang membawa kepada wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Ketika bangkit dari siuman, beliau mengatakan apa? La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ala inni anhaakum an dzalik. Langsung kayak begitu. Ya. Kalau kayak kita pingsan siuman, bangun-bangun apa paling inget apa? Nah, yang enggak, lapar. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Dan Nabi berdoa, ya Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Nabi peduli tauhid. Ya. Mana lagi tadi? Syahadatu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dua kalimat syahadat. Fa idza nataqa bi syahadatain, apabila umat telah mengucapkan dua kalimat syahadat, fa innaka ta'muruhu bis sholati, maka Anda perintahkan dia untuk salat, wa ta'muru biz zakati, wa ta'muru bil haji, wa ta'muru, ya, Anda perintahkan dia zakat, haji. Amma madama annahu lam yantiq bi syahadatain, adapun selama dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, la taqulahu sholli, jangan Anda katakan pada dia, "Oi, salatlah kamu." Li'annahu law shalla fala fa'idata fi dzalik, karena seandainya dia salat enggak ada faedahnya. La wala tuqbal salatuhu, enggak diterima salatnya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi kaum yang mereka merupakan ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah, maka jadikanlah yang pertama kali kau seru kepada mereka, yaitu agar mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ajabuka, kalau mereka sudah menyambut seruanmu, lidzalik, yaitu mereka sudah masuk Islam, fa'alimhum, maka kabarkanlah kepada mereka, annallaha aftarada alaihim, Allah mewajibkan kepada mereka khamsa salawatin, salat 5 waktu, fil yaumi wal lailati, sehari semalam. Fa inhum ajabuka lidzalik, kalau mereka sudah menyambut seruanmu, fa'alimhum, maka kabarkanlah kepada mereka, annallaha tarada alaihim shadaqatan, Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, yakni zakat mal. Falam ya'murhum bis salati wala bis zakati qabla an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nabi tidak memerintahkan mereka untuk salat zakat sebelum mereka mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Fa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu, maka perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Li'annahu al-aslu, karena inilah asalnya, landasannya, wal asasu, asasnya, wal qaidatu li hadzal din, dan inilah kaidah untuk agama ini. Masya Allah, penutup nih, sisain. Pak Revi, sisain deh nih. Buat bulan depan. Tanggung amat. Ya. Allah Ta'ala berfirman,
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik sekehendak Allah. Dari siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang syirik kepada Allah, maka dia sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Allah berfirman, "Man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Wa ma'wahu jahannam, tempat dia tidak lain neraka. Wa ma lidzalimin min ansar. Dan orang-orang zalim tersebut, orang musyrik tersebut tidak memiliki ansar, penolong sedikit pun. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini matan selesai dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syarahnya break. Enggak ada makanan lagi Pak Edi. Makan angin. Kapal api ada tuh. Tenggak dah. Aduh. Ya. Nah, lihat kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ada wadihun, ini jelas ya. Ada ya dulu ini menunjukkan ala anna syirka, bahwasanya kesyirikan huwa a'dhamu dzunub, dosa besar yang paling besar. Nabi SAW mengabarkan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kalian tentang dosa besar yang paling besar? Itu apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Ya. Maka kalau kita mendengar kemungkaran A, ya berzina, kemungkaran B minum khamar, kemungkaran C ini itu, kemungkaran D ya berbuat syirik. Taruhlah zinanya itu dengan ibu kandung, iya dan billah, dengan anak putri kandung, iya dan billah. Ya. Zina itu kan bertingkat-tingkat. Zina dengan anak tetangga, perempuan tetangga lebih besar dosanya daripada zina dengan selain tetangga. Yang kata Nabi SAW, ya, la yazniya rajulun bi asratin niswatin aisar lahu ayazniya bimraati jarihi. Seorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada dia berzina dengan satu perempuan tetangganya. Artinya ini zina kan dosa besar, dirajam, ya enggak? Tapi ini lebih mending dibandingkan dia berzina dengan tetangga. Nah, berzina dengan tetangga lebih ringan dibanding berzina dengan kerabat sendiri, dari ibu, putri dan seterusnya. Iya dan billah. Nah, kita dengar ini gregetan kan? Ada orang ngamilin putrinya, ada orang berzina dengan emaknya. Gregetan enggak? Enggak punya hati emangnya, enggak gregetan? Gregetan. Ya. Pengen kita unyeng-unyengnya itu orang. Ya kan? Nah, coba seberapa greget. Nah. Mendengar ini dengan mendengar ya perilaku kesyirikan, seberapa greget antum. Nah. Gimana gregetannya? Pakai nah. Pengen, kalau tadi dengar pelaku zina dengan ibu pengen unyeng-unyeng. Nah. Sekarang nih dengar pelaku orang yang melakukan kesyirikan, sedekah laut misalkan, ngasih saja, pengen antum apa itu? Hah? Unyeng-unyeng juga pakai skop. Nah. Harusnya gitu. Seberapa segreget antum? Kan gregetan, ya enggak? Paham Pak Repi? Nah, insyaallah. Mana tadi? Ya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayatnya jelas tadi. Fa idza kana asyirku la yaqbalu al-maghfirata. Maka apabila syirik tidak dapat menerima ampunan, wa ghairuhu, dan selainnya selain syirik yaqbalu al-maghfirata, ternyata dapat menerima ampunan sampai dosa membunuh mukmin dengan sengaja, ya ikhwah. Yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha. Walaupun ada kalimat khalidina fiha. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, bukan enggak sengaja. Kalau tabrakan enggak sengaja, tapi bunuh dengan sengaja, pembunuhan berencana misalnya. Ya,
membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam dan dia kekal di dalamnya. Kata para ulama, itu bukan makna kekal sebagaimana kita dipahami dia selama-lamanya di situ. Tetapi itu maknanya adalah al-muksu at-tawil, dia tinggal lama di situ. Karena mana khalid, ya khuld itu tidak selalu bermakna kekal dalam bahasa Arab. Terkadang maknanya tinggal dalam waktu yang lama. Sebagaimana seseorang yang akan memenjarakan musuhnya, dia mengatakan la ukhallidannaka fi sijni, saya akan mengkekalkan engkau di penjara. Apa maknanya kekal? Penjara enggak kekal, orang tersebut enggak kekal, fana. Maka maknanya apa? Saya akan menempatkan engkau di penjara dalam waktu yang lama. Maka ketika menerjemahkan ayat ini, jangan antum terjemahkan barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka fajazauhum, maka balasannya adalah jahanam, dia kekal selama-lamanya. Loh, ini tafsir Khawarij. Ini terjemahan versi Khawarij yang menyatakan membunuh adalah kekafiran. Paham enggak sini? Baik, barakallahu fikum. Namun dahulu ya, kalangan salaf senantiasa bicara begini, sadu dzari'ah. Ya, tadi sadu dzari'ah menutup celah agar tidak dilakukan perbuatan tersebut. Ini dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah. Karena salaf, kata Sufyan ibn Uyainah, salaf dahulu ketika ditanya apakah ada taubat bagi dosa membunuh mukmin dengan sengaja, mereka mengatakan enggak ada. Namun ketika ada orang datang, saya habis bunuh mukmin dengan sengaja, gimana saya? Maka salaf mengatakan, tub ilallah, bertobatlah kepada Allah. Ya, sebagaimana kisah seorang pemuda, ya, yang dia berkata kepada Ibnu Abbas, ya, saya pernah mengkhitbah seorang wanita, wa abad, tapi dia nolak saya. Wa khatabaha ghairi, tapi ada orang lain yang mengkhitbah dia, diterima, merit dia. Malah saya, bagirtu, saya pun cemburu. Faqataltu zaujaha, saya pun membunuh suaminya, cemburu. Biasa begitu. Bunuh sengaja enggak? Berencana. Ya, berencana. Cinta ditolak, pedang bertindak. Wah, main-main ini. Mending ini pada dukun bertindak. Bukan masalah mendingnya, ringannya. Datang ke Ibn Abbas, diceritain begini-begini, hali min taubatin, apakah saya masih bisa taubat? Kata Ibn Abbas, ibumu masih hidup? Orang tuamu? Enggak, beriman. Maka taqarrub ilallah, mendekatlah kepada Allah semampunya, mastata'ta. Ya, karena saya enggak tahu amalan yang paling mendekatkan diri pada Allah selain birrul walidain. Artinya masih ada taubat. Bunuh mukmin dengan sengaja. Mana lagi tadi? Fahada dalilun, maka ini adalah dalil ala anna syirka huwa a'dhamu dzunub, bahwasanya syirik adalah sebesar-besar dosa. Az-zina was-sariqah, zina mencuri, wa syurbul khamr, minum khamr, wa aklu riba, makan riba. Hadhihi qabilatun lil maghfirah. Ini masih bisa diampuni. Fahiya tahtal masyiatin. Dia di bawah kehendak Allah. Sekalipun orang tadi bawa dosa tersebut belum tobat, masih makan riba, masih zina, dia belum bertobat. Tapi di akhirat nggak ada kepastian dia pasti diadab. Sebagaimana tidak ada kepastian dia pasti diampuni, tapi ada kemungkinan. Ya, tapi kalau syirik nggak ada lagi udah, nggak ada lagi. Oh, saya kan masih 50-50, enak aja, 50-50. Ya, insyaallah ghafara li ashabiha, jika Allah kehendaki maka Allah akan mengampuni pelakunya. Wa insya'a adzabahum, namun jika Allah kehendaki Allah azab mereka pelaku maksiat tadi. Lakin la yukhalladun finnar, namun mereka kalaupun mereka masuk neraka diadab tidak dikekalkan. Wa innama yu'adzabuna biqadri dzunubihim, mereka diadab sekadar dosa-dosa mereka. Tsumma yakhrujuna minan nar, kemudian keluar dari neraka. Li'annahum min ahli tauhid wa ahli iman, karena mereka ahli tauhid, ahli iman. Amma syirku fa innahu la yughfaru, adapun syirik maka tidak diampuni kalau dia belum bertobat. Wa sahibuhu la yakhruju minan nari abada, pelakunya tidak dapat keluar dari neraka forever, selama-lamanya. Kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim,
wa mahum bikharijina minan nar, mereka enggak dapat keluar dari neraka. Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Ya, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Selesai kajian kita, berarti alhamdulillah. Ya. Bulan depan kita akan lanjutkan dengan qiraah Qawaidul Arba' syarah Syekh Fauzan. 4 kaidah memahami tauhid, insyaallah. Syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Ya. Nanti insyaallah bukunya ada disediakan, makan siang disediakan, antum ngaji aja, ya. Insyaallah nanti kalau istiqomah sebulan, 2 bulan selesai 2 kitab, 3 kitab, setahun, wah. Ya, jadi Wahabi. Jadi Wahabi. Ya, saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian dan selainnya dari hal-hal yang dianggap menyinggung antum, ya, terutama kalangan muwahhidin yang diketuai oleh Syekh Marwanto, ya, Arabi dan yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.